warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan juga para guru yang sedang melihat video tugas saya untuk mempresentasikan dan membahas tentang tugas penilaian harian 1. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu. Halo teman-teman. Nama saya Rizky Kumairo Islami dari kelas 12 IPA 2. Nomor absen 27. Di sini saya akan membahas tentang pekerjaan saya di penilaian harian 1 dan langsung aja ke pembahasannya. Nah, di pembahasan kali ini di tugas penilaian harian 1 punya saya akan membacakan soal nomor 1. Alat listrik apa saja yang digunakan di rumah kalian? Berikan contoh 5 alat dan rincian alat tersebut. Di setiap rumah pasti kalian memiliki banyak alat listrik yang kalian gunakan sehari-hari. Mungkin contoh misalnya bisa hair dryer, oven, atau apapun itu. Tapi di sini saya akan membahas 5 alat listrik yang ada di rumah saya, seperti setrika. Daya listrik di rumah saya yaitu 200 volt untuk setrika. Mungkin di rumah kalian juga berbeda-beda dan ataupun ada yang sama. Dan voltage-nya ada 240 volt. Perubahan energi listrik setrika yaitu menjadi energi panas. Kedua, televisi. Daya listrik 120 watt, voltage 180 volt. Perubahan energi listrik televisi menjadi energi suara atau bunyi dan cahaya. Kulkas. Daya listrik 200 watt, voltage 250 volt. Perubahan energi listrik kulkas yaitu menjadi energi listrik kinetik. Kipas angin. Nah, kipas angin ini memiliki daya listrik 100 watt, voltage-nya 150. Karena nggak terlalu dipakai, mungkin sedikit. Perubahan energi listrik kipas angin yaitu menjadi energi angin. Lampu, daya listrik 240 watt, voltage-nya 300 volt. Perubahan energi listrik ke energi cahaya. Mungkin di rumah kalian mempunyai banyak sekali lampu, tetapi hanya dipakai beberapa saja. Ya, seperti di rumah saya yang dipakai hanya 3 atau 4 lampu saja untuk menghemat listrik. Selanjutnya nomor 2 yaitu ada berapa sumber tegangan listrik. Sumber tegangan listrik itu ada 2 macam. Sebutkan sumber tegangan listrik arus searah atau DC direct current, sumber tenaga listrik arus bolak-balik atau AC alternating current, dan contoh masing-masing dari sumber tegangan listrik adalah 1. Sumber tegangan listrik arus searah atau DC, yaitu sel volta, elemen kering, baterai, akumulator, solar cell, dinamo arus searah. Elemen volta, batu baterai, dan akumulator merupakan sumber arus searah yang dihasilkan oleh reaksi kimia. Jadi elemen volta, batu baterai, dan akumulator ini sering disebut sebagai elektrokimia. Sumber tegangan listrik arus bolak-balik atau AC, tegangan arus AC atau generator, dinamo sepeda, dan listrik PLN itu adalah contoh dari sumber tegangan listrik arus bolak-balik. Kemudian soal nomor 3 yang membahas tentang sebutkan komponen-komponen dasar listrik yang kalian ketahui dan fungsi masing-masing komponen listrik tersebut. Komponen-komponen listrik itu ada banyak sekali macamnya. Saya di sini hanya menyebutkan 5 saja.
yaitu yang pertama, resistor. Berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perantara arus pada rectifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau satu daya. Satuan dari kapasitor ini adalah farad yang disimbolkan dengan huruf F besar. Kedua, induktor atau coil atau kumparan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Dioda atau dioda di sini banyak sekali jenisnya. Saya menyebutkan dua saja, seperti dioda biasa atau penyearah, berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik AC ke arah DC. Dioda Zener sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Selanjutnya, resistor, yaitu sebagai penguat arus, sebagai switch, pemutus atau menyambungkan, atau disebut dengan penghubung juga, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan penyearah. Dan soal selanjutnya adalah nomor 4, yaitu jika suatu alat listrik tertulis 200 volt 350 watt, apa artinya? Artinya yaitu alat listrik tersebut atau misalkan lampu dapat berjalan atau menyala dengan baik bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Nah, kemudian alat listrik atau lampu tersebut memakan daya listrik 350 watt bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Itulah pembahasan yang nomor 4. Dan sekarang adalah nomor 5. Soal nomor 5 yaitu seperti berikut. Belajar di rumah tentunya menggunakan lampu. Jika daya pada lampu 20 volt dan lama belajar setiap 2 jam, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan selama 1 bulan atau 30 hari? Dan diketahui adalah 1 kWh sama dengan Rp 500, dan kita tulis diketahui yaitu P sama dengan 20 watt, T atau waktu sama dengan 2 jam. 1 kWh sama dengan Rp500, dan ditanya adalah berapa biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan tersebut. Jawabannya, maka kita gunakan besaran energi listrik yang dipakai adalah dengan rumus W sama dengan P kali T. P 20 kali T-nya 2 dikali 30. 30 ini adalah 30 hari atau 1 bulan. Hasilnya 1200 watt. W sama dengan 1,2 kWh. Mungkin 30-nya juga bisa dikalikan di sini. Dan biaya yang harus dibayar, cara menghitungnya adalah biaya listrik sama dengan jumlah kWh kali Rp 500. Jumlah kWh-nya adalah 1,2 dikali 500 sama dengan 600. Jadi, itu adalah presentasi dan pembahasan dari pekerjaan saya di penilaian harian 1. Apakah ada yang sudah jelas? Mungkin ada yang belum. Maaf jika saya salah kata-kata ataupun yang lainnya. Jika ada yang kurang paham, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.